Nokip Nongkrong kreatif dan inspiratif. Bareng gue Deka. Saya di sini. Ya pasti kita mau ngebahas soal wanita karir atau wanita yang mencari nafkah. Iya, betul. Atau breadwinner kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya pokoknya memang kalau wanita udah berkarir Ah? dan mencari nafkah itu memang banyak banget Hmm, rintangan-rintangannya. benar. Dan jangan sampai kepalanya gede aja sih. Betul. Soalnya di Jakarta Ah, ini sangat-sangat sering terjadi. Di Iya. mana si perempuan punya penghasilan atau bisa dibilang gajinya lebih gede daripada si suaminya. iya. Dan itu beberapa orang menilai itu jadi masalah. Beberapa orang itu bisa mengatasinya dengan baik. Tergantung bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Benar. Karena penting banget kalau menurut gua. Ah, Tapi sebenarnya nih kalau kita bicara soal wanita karir dulu ya, Mm-mm. itu ada beberapa statistik sih. mm-mm, Ya memang bakal lu tuh harus tahu gitu. Ada sekitar kalau nggak salah 14,37% mm-mm, wanita karir itu mm-mm. memenuhi nafkah dari keluarganya. Berarti tunggal tuh ya? Mm-mm. Atau ya mungkin bisa tunggal atau bisa dibilang penghasilan lebih besar daripada si suaminya. Betul. Kalau menurut gue sih nggak ada masalah sih Nggak ada sebenarnya. masalah. Nggak ada Ya, tapi kan bahkan si wanita ini dia mengurusi semua urusan yang namanya urusan rumah tangganya. Misal kebersihan rumah, Ah, ngurusin anak, ah. dan lain-lain. Itu luar biasa banget sih menurut gue. Di luar sana emang banyak banget. Di temen gue nih ada nih. Dia itu Ah. istrinya dokter, udah spesialis, Ah. dokter tulang. Suaminya punya jabatan di rumah sakit. Punya jabatan sih, tapi tetap gua rasa penghasilan istrinya lebih besar daripada si suaminya. Iya. Tapi kalau menurut lu masalah nggak sih kalau seandainya si suami itu gajinya lebih di bawah daripada istrinya gitu? Di tahun 2025 ini menurut gua enggak. Asal si perempuan ini bisa tetap menjaga martabat si suaminya. Oke. Atau bisa dibilang tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Ya, setuju Dan sih suaminya gue. juga jangan telat ngasih haknya ke istrinya. Oh gitu. Lu sadar diri, lo itu gimana pun juga yang ngasih nafkah ke keluarga lo, bukan istri lo. Bener nggak? Benar. Jadi kalau gue sih sebagai laki-laki ya, kalau Ah. misalkan kita bicara soal kayak gini ya, Mm-mm. ya gue kalau jadi laki-laki, gue bakal berusaha untuk berjuang semaksimal mungkin untuk ngedapetin apa yang harus gue dapetin. Paling enggak sih kalau seandainya seandainya bini gue atau istri gue Mm-mm. cari nafkah nih, Mm. paling buat ngebantu aja. Bener. Atau buat Iya. jajannya dia pribadi ya? Ya kalau bisa bahkan uang dia nggak kepake. Ah. Kalau seandainya pun kepake sih gue biasanya misalnya gitu, ya nanti kita ganti. Iya benar. Jadi bisa dibilang suami tetap bayar listrik, benar. bayar ART, mungkin pakai ART, bayar belanja bulanan tetap pakai uang suami. Benar. Nabung juga ya syukur-syukur bisa nabung gitu ya. Nah, mungkin uang hura-huranya pakai dari gaji istri. Benar. Tapi nih gue mau tanya nih Sam sama lo Sam. Ya. Ini soal uang nih. Iya. Misal lu nikah nih, Ah. lu punya istri, lu tipikal laki-laki yang uang lu dipegang istri semua atau enggak? Enggak. Tapi gua akan ngasih Kenapa? ke istri gua. Karena gimana pun juga cowok mesti punya pegangan. Oh gitu, oke. Ah. Kalau lo gimana? Gue sama sih. Iya kan? Gue cuman kayak kan ada kayak orang nih, Full. semua gaji full kasih istrinya gitu. Ntar dia tinggal minta doang. Iya. Mah buat uang mingguan dong gitu. Iya, kata bapak gua gitu ya. Kalau misalkan itu ya jangan semuanya. Iya. Karena takutnya di jalan terban lu kempes lah Bener. atau apa segala macam, atau misalkan lu harus kemana-mana harus izin sama istri lu dulu lah. Ini menurut gue. Ah. Tapi mungkin kalau di antara lu di sana ada yang emang lebih setuju dengan istri, ya itu nggak masalah. Iya nggak balik ke komunikasi awal aja kan. Benar. Set deal-dealan lo sama istri lo gimana. Tapi di luar sana tuh sebenarnya gini ya, cukup mengenaskan adalah di luar sana tuh nggak semerta-merta perempuan itu jadi tulang punggung bersuami. Jadi ada beberapa di luar sana yang single mother. Oke. Jadi yang mungkin udah gak punya suami dan harus menghidupin anaknya, itu bagian dari 14,37% tadi. Oh, itu bagian dari 14,37% itu. Benar. Ternyata single mom. Ya benar. Enggak semuanya punya suami. Benar, nggak semuanya berstatus nikah. Oh gitu. Iya. Iya, tapi emang iya sih kalau itu kan mau nggak mau ya, Bro. Ya, misalkan ada yang ditinggal meninggal, sorry ya, atau misalkan ada yang udah cerai gitu. Tapi kan ada memang kalau udah cerai kan biasanya masih ada nafkah-nafkah tuh ya. Tapi ada juga memang ya laki-laki kalau udah cerai ada juga yang nggak nafkahin kan. Ya itu mau nggak mau sih kalau menurut gue. Karena menurut gue itu adalah salah satu perjuangan yang emang harus. Iya. Karena nanti anak lu gimana Nggak gitu hidup kan. lo. Iya benar. Lagi tinggal 2025 kayak begini. Ya kalau anak lo nggak, kayaknya lu tegang gak sih ngeliat anak lo teman-temannya pada punya apa, Iya. dan dia masih kayak nggak punya gitu. Iya sebenarnya sih kayak gitu. Tapi kan memang
ya terkadang kita juga harus mendidik anak kita ya. Iya. Paling nggak dia harus tahu nih kondisi Kondisi orang keluarganya tuanya gimana, gimana. benar. Tidak memaksakan sesuatu hal gitu ya nggak sih. Masa minta iPhone? Ya sadar diri aja Iya, lah. oh gitu. ada bro yang Ada aja ya? jadi kalau nggak salah tuh sampai rumahnya dibakar Oh? gara-gara dia minta motor, dicicilin motor nggak dikasih. Oh, Itu jangan dilakuin seperti itu ya. nggak boleh, Iya. nggak boleh. Bahaya itu. Mintanya Aerox kayaknya ya. Biasanya kan gitu kan ngamuk-ngamuk gitu. Tapi emang kadang gimana ya? Sebenarnya itu tuh hal yang lumrah kan kalau si istri itu ikut bekerja, si suami ya kerja juga gitu. Iya, Maksudnya untuk setuju menafkahi itu hal yang lumrah. Tapi emang kadang beberapa tuh di beberapa daerah di Indonesia itu masih ada stigma-stigma negatif dari Tentang sosial. apa Misalnya kayak gitu nih, suami istri adem ayem, si suaminya mungkin udah deal-dealan di awal jadi bapak rumah tangga atau kerja sebagai freelance doang, dan istrinya punya karir di kantor gitu. Pasti ada pertanyaan, kok suaminya nggak kerja? Nah, kayak gitu-gitu Bu, tuh. Bu, ibu kok kerja mulu bu, suaminya dia aja di rumah. Nah, itu emang susah diberhentiin tuh kayak Emang gitu. susah tuh. sih kalau misalnya kita terlalu terlalu memikirkan apa yang orang omongin tentang ini ya, tentang rumah tangga tentang kita. Karena aku juga pernah waktu itu kan bikin konten tentang itu tuh. Jangan sampai omongan orang tuh ngebuat hubungan itu nggak baik-baik aja karena lu sudah terlalu banyak terima masukan dari orang lain. Karena yang tahu hubungan lu adalah ya lo sama suami lu lo. sama pasangan lu. Iya bener. Penting banget. Apa-apa kata temanku kata temanku mulu gitu. Iya. Mungkin lu capek sendiri pasti. Intinya kan kalau menurut gue ya harus ada inisiatif dari diri sendiri lah bro. Penting banget. Kayak misalkan ketika lu lagi sama pasangan lu, kalau misalnya ada yang kurang ya udah lu harus tutupi. Kalau ada kelebihan ya lu harus syukuri. Gitu-gitu aja sih kalau menurut gue. Iya bener. Ya saling melengkapi aja satu sama lain kan. Ketika wanita menjadi wanita karir gitu, terus dia bekerja menutupi kekurangan dari suaminya, itu menurut gue salah satu hal yang baik sih, sedekah lah. Keren. Potong TikTok. Tapi emang rintangannya tuh untuk perempuan berkarir emang lebih banyak sih. Kayak misalnya kayak tadi kan kita udah pernah ngebahas tuh, tadi waktu off air kan kita ngebahas diskriminasi di tempat kerja. Kayak dianggap sebelah mata atau mungkin amit-amit gitu ya, ada pelecehan kan yang mungkin nggak secara fisik, cuma secara verbal juga kan, secara mulut juga kan nggak pantas aja gitu. Dulu 2025 masih bercandanya masih kayak begitu gitu. Iya, tapi yang pasti sih kalau misalnya di kantor gitu, kalau bercanda-bercanda cuman bercanda ya kecil-kecil nggak apa-apa lah ya. Iya. Yang sampai terlalu menjurus. Iya kan, apalagi ya, pulang bareng kemana-mana bareng, itu salah satu hal yang mungkin ya ketika punya pasangan yang kerja tuh agak takutnya di situ. Iya. Karena chinlock itu pasti bro ada. Iya. Ya naksir aja mah. Naksir ada aja lah. Munafik lu nggak kayak begitu loh. Yang bahaya kan udah naksir terus akhirnya melakukan. Nah itu yang bahaya tuh. Ya tapi ya itu lu harus amanah sama pasangan lu sendiri. Iya benar, setuju. Tapi seandainya gini Sam, lu mencurigakan sesuatu hal di tempat kerja lu, pasangan lu gitu ya. Terus apa yang bakal lu lakuin? Yang akan gue lakuin pertama adalah satu, investigasi. Widih. Gue akan tetap mencari bukti-bukti konkret. Apakah pasangan saya amit-amit melakukan melakukan hal yang tidak diinginkan di tempat kerjanya kan? Kita nggak pernah tahu kan. Dia temennya laki apa dia main sama. Tapi sejauh ini sih temennya perempuan terus sih. Betul. Dan ya gue beberapa kenal sama temennya lah. Gitu. Tapi ya amit-amit gue nggak akan langsung mutusin sepihak. Gue akan ngajak ngobrol baik-baik kalau gue punya kesabaran. Terus kalau dicari jalan tengahnya lah. Kalau gimana? Kalau gue sih yang pastinya gue harus menjadi yang terbaik dulu bro. Nah, kalau misalnya gue udah jadi yang terbaik ternyata gue nggak baik dan dia sama yang lain ya kayaknya gue harus benar-benar kasih tahu lah, atau lu harus berhenti kerja atau gimana gitu sih menurut gue. Mau nggak mau. Karena itu kan rumah tangga lo ya. Iya benar. Dan rumah tangga tuh hal yang sakral. Tapi kan di luar sana itu juga sebenarnya banyak tokoh-tokoh perempuan yang kerja dan punya karir bagus. Sebut saja misalnya siapa ya? Nggak usah disebut lah. Ya ini aja lah. Misalnya si itulah. Ya Kamala Harris lah. Itu dulu calon presiden Amerika Serikat yang ke-53. Lawan Donald Trump. Itu kan juga perempuan. Dia seorang ibu. Dia punya anak. Dia seorang istri. Dan walaupun akhirnya kalah sama Donald Trump kemarin ya, tapi dia tetap sosok yang cukup inspiratif menurut gue, di mana dia bisa nge-guide masyarakat Amerika untuk
ngevote dia, untuk milih dia, tapi di satu sisi dia juga tetap jadi kebanggaan suaminya. Nah, tapi nih, lu percaya gak sih bahwasanya istri itu bisa ngebawa dampak yang baik untuk suaminya dalam hal pekerjaan, rezeki, apapun itu? Gue setuju banget, karena ucapan dari dibalik pria sukses ada istri yang apa tuh? ya ada perempuan yang baik gitu maksudnya. Emang gue setuju banget gitu ya. Jadi menurut gue gitu ya, kita tuh butuh support gitu. Support dari pasangan kita untuk melakukan suatu hal. Misalnya gini, terkadang misalkan gini, kayak lu misalnya di dunia entertain, kalau cemburu terlalu tinggi, itu bisa jadi tuh menghambat dari karir lu. Benar. Lu nggak boleh dekat sini, nggak boleh dekat situ, lu nggak boleh ke sana ke sini gitu ya. Jadi menurut gue pasangan tuh penting banget buat ngedukung. Nggak laki, nggak perempuan sih, sama. Jadi kalau misalkan ada yang bilang katanya suaminya sukses itu karena istrinya ngaruh. Bisa jadi kebiasaan-kebiasaan istri itu ngebuat suami itu menjadi lebih baik. Misalnya ya. Misalnya apa? Gua tanya lagi, tadi kan lu udah entertain. Sayang, aku ada adegan ciuman. Nah, itu gimana tuh? Itu kan tergantung komitmen masing-masing ya bro. Ntar lu pengennya adegan itu terus lagi. Aduh, dia sutradaranya mintanya adegan ciuman terus nih ya, gitu gimana? Terus disalah-salahin. Itu modus bro. Itu modus. Iya nggak, maksudnya dalam hal kayak gini, misalnya lu dalam bentuk misalkan siaran nih kayak gini, atau misalkan podcast segala macam gitu kan, cemburu kan agak susah. Ya meskipun ya kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kontrol pasangan kita di belakang kita melakukan apa kan. Benar. Iyalah, banyak-banyak berdoa aja lah. Tapi kan gue juga beberapa kali siaran sama perempuan. Alhamdulillahnya pasangan gue nggak ada masalah, nggak keberatan. Oh jadi lu penyiar ya? Lo juga ya? Nah, menurut kalian semua kita studio kayak begini kira-kira kerjaan kita apa? Ya, masa tukang kita cuap-cuap aja lah. Cuap-cuap aja ledeng. Masa kita ini broker saham kan? Iya, nggak mungkin lah. Penyiar lah. Tapi bisa jadi lah. Mungkin aja ya. Bisa jadi. Sampingannya penyiar. Ya bisa jadi. Kerjaannya kayak gue nih, gue guru SD loh sebenarnya. Idi, keren. Guru olahraga gue di salah satu sekolah internasional. Bisa gitu ya? Bisa. Kalau gue sih sebagai ini aja, yang freelance aja. Oke. Ini gaji dolar ya. Amin ya Allah. Ya yang pastinya kalau kita ngomongin balik lagi soal itu ya, soal apa namanya? Perempuan bekerja gitu. Gue tuh seneng bangga sama cewek-cewek yang udah berjuang gitu ya, untuk dirinya terutama dan untuk keluarganya. Karena menurut gue ketika seseorang mencintai itu berarti dia harus mencintai dirinya dulu baru orang lain. Wah, kelas. Iya gak sih? Benar, gue setuju banget. Dan gak sedikit di luar sana juga perempuan yang kerja, dan sebenarnya untuk mereka kerja sekaligus ngurus rumah tangga itu banyak loh. Iya. Dan itu mereka melakukan itu dengan sukacita. Dengan sukacita, kayak misalnya bangun pagi, terus habis itu ngurusin anaknya, masak, terus jam 9 dia ke kantor, terus jam 4 dia pulang jemput anaknya. Itu tuh banyak perempuan kayak gitu luar sana. Meskipun tadi lu bilang bersukacita kan pasti ada rasa jenuh dong. Benar. Ada rasa kayak aduh kayak capek deh gitu, atau gue pengen apa, mau istirahat gitu. Menurut lu sebagai suami lah gitu, atau orang-orang sekitar di wanita itu ya, wanita yang sedang melakukan perjuangan sebagai seorang wanita karir, apa yang bakal lu lakuin untuk wanita yang memang udah kayak capek banget, atau sampai dia udah kerja, pulang kerja harus ngurusin rumahnya, ngurusin anaknya, atau ngurusin keluarganya gitu. Pertanyaan bagus. Menurut gua sebagai laki-laki, lo harus juga bisa meringankan beban istri lo, karena konsentrasinya tuh beda di tempat kerja sama di rumah tangga. Apa yang lo lakukan untuk mengurangi beban istri lo? Mungkin diberikan dengan kejutan-kejutan kecil. Oh, kayak kejutan kecil. Apa tuh kejutannya? Bukan. Bukan dong. Apa ya? Misalnya lo tau nih istri lo doyan banget sate Padang. Oke. Beli sate Padang. gitu. Favorit dia. Ya, tapi nggak usah bilang-bilang, lu nggak usah WA dulu sebelumnya. Yang kamu mau beli sate Padang nih. Kamu mau nggak? Jangan. Kirain lo beliin smartwatch enggak? Ya, kalau udah levelnya Abu Rizal Bakri mungkin ya. Ngasih surprise smartwatch. Iya sih. Ya kan, setuju kan lo? Setuju. Tapi ya di luar sana yang gue bilang tadi gitu, dan orang sekitar gue tuh ada yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi bos gue itu di kantor, dia bangun pagi, dia punya anak 2. Cewek. Ya, iya dong. Oke, cewek. Kita lagi bahas cewek ya. Dia bangun pagi jam 4 nih. Kalau dia cerita kegiatannya, bangun pagi jam 4. Habis itu udah gitu bangun anaknya. Oke.
mandiin anaknya. Oke. Anaknya seluruhnya sekolah nih. Masak, nyiapin bekal. Gokil. Pokoknya huru-hara sampai jam 6. Terus nganterin anaknya sekolah. Ya ini maksudnya dibantu suami juga ya. Suaminya suaminya juga support gitu kan. Abis itu di jam 9 udah harus kerja. Di kantor juga ini orang sibuk banget nih. Parah. Konsentrasinya tuh bener-bener kekerjaan semua. Kadang juga anaknya sakit, dia mesti ngurusin juga. Dan dia ngelakuin itu, gue pernah nanya. Dan dia ngelakuin itu tuh penuh dengan sukacita. Kayak, enjoy gak sih mbak? Enjoy gue ngerjainnya gitu. Kayak gue seneng, bahagia aja gitu ngeliat. Ya gue capek di kantor begitu ngeliat anak gue minta dimasak, minta dikelonin sama gue, minta disuapin sama gue, minta dimasakin masakan gue. Emang sih capek gitu, tapi nyatanya bakal malah jadi hal yang menyenangkan buat dia. Iya, memang terkadang malah sebenarnya keluarga itu malah jadi obat ketika dia lagi ngerasakan kelelahan yang sangat berarti dalam sebuah karirnya. Itu dia. Iya, jadi misalkan dia udah di kantor capek, penuh dengan problematika misalkan, penuh dengan masalah-masalah, terus sampai rumah kayak keluarga tuh jadi obat. Walaupun sebenarnya kerja dia sampai rumah juga masak lagi, mandiin anaknya lagi, ngelonin anaknya, ngerjain PR, tapi malah jadi hal yang spesial buat mereka. Betul. Dan itu dilakuin setiap hari. Keren ya. Keren banget. Gue salut banget sih sama cewek-cewek yang atau perempuan yang buat lo yang di sana ini keren banget ya. Keren. Yang udah bisa memanage diri lu, udah mengelola diri lu buat kayak untuk memenuhi kehidupan lu, keluarga lu, ya bahkan lu harus melakukan aktivitas di rumah lagi. Iya, ya itu sih 14,37% yang tadi lu bacain di BPS itu. Belum lagi suatu hal yang nggak bisa kita omongin di sini, misalkan dia harus melayani apa atau melakukan apa untuk suaminya atau apa ya nggak sih? Benar. Jadi capek banget pasti bro. Parah bisa dibilang ya kayak begitu gitu. Tapi ya sekali lagi gue mau bilang terima kasih untuk perempuan-perempuan di luar sana. Nyokap gue kerja, terus pasangan gue juga kerja. Kalian luar biasa. Terima kasih atas jasanya. Udah kayak ini bro, udah kayak ujangan-ujangan jangan bro. Iya. Jadi ke situ ya arahnya. Iya. Tapi yang gue senengin sih kalau kita bicara soal wanita karir tuh ya. Kalau gue gitu, kalau tadi lu bilang lu ngasih makan ya. Kalau misalkan cewek lu kayak bentuk support lu, makanan favoritnya atau minuman favoritnya. Kalau gue sih lebih kayak ngobrol sih. Iya, dengerin dia ngobrol aja. Iya, misalnya bukan ngobrol, dengerin aja. Dia perempuan kadang cuma pengen didengerin kan. Kadang memang kan minta saran juga. Iya. Tapi maksudnya misalkan ajak aja di rumah berdua ngobrol, sharing, di teras, di teras lah sambil ngopi atau sambil tidur atau ngajak mana keluar. Iya. Lanjut bro, kepotong sorry. Enggak mati ternyata. Ternyata mati. Ya udahlah pokoknya intinya gini. Kalau menurut gue ya gitu. Yang penting adalah ketika jadi wanita karir. Siapapun ya mau cewek mau cowok gitu mau berkarir mau gimana pun jangan lepas yang namanya tanggung jawab. Ya misalnya lu sebagai cewek lu kerja, jangan lupa lu sebagai seorang ibu dan seorang suami. Ya, ibu aku suami. Ibu atau seorang istri. Gitu-gitu lah, seorang ibu dan seorang istri. Begitu juga laki-laki nih misalnya kayak lu gue gitu misalnya nyari nafkah gitu. Jangan lupa juga lu sebagai seorang suami itu seorang bapak. Karena kan bukan cuma soal nyari uang, tapi bagaimana kita memberikan sebuah perhatian kepada istri dan kepada anak, misalkan gitu. Jadi hak dan tanggung jawab tetap harus ditegakkan. Setuju. Benar. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Deka? Udah, bijak banget. Iya. Yang pastinya, apa tuh? Jangan lupa subscribe. Nah, subscribe terus. Di Nokip. Nongkrong kreatif dan inspiratif. Yoi. Gua Semi pamit undur diri. Dan gue juga Deka. Pokoknya besok obrolan lebih seru lagi. Ya, jangan lupa loncengnya klik. Iya. Jangan lupa kasih tahu teman lu, jangan lupa share lah. Iya.